Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Ahmad Syairoji. Saya adalah dosen pendidikan administrasi perkantoran di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran yang telah saya lakukan. Selanjutnya, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah pokok yang saya ampu, yaitu mata kuliah manajemen perkantoran, di mana di dalamnya dijelaskan beberapa aspek terkait dengan delivery, interaction, dan assessment. Untuk detail penjelasannya, akan saya bagi menjadi beberapa poin. Di antaranya, yang pertama, deskripsi mata kuliah. Yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang ketiga, materi pembelajaran. Yang keempat, model dan metode pembelajaran. Yang kelima, sistem penilaian. Adapun deskripsi mata kuliah manajemen perkantoran adalah mata kuliah wajib yang ditempuh mahasiswa dengan bobot 2 SKS. Dalam perkuliahan ini, mahasiswa mempelajari konsep dasar manajemen perkantoran, struktur organisasi kantor, sistem informasi manajemen perkantoran, prosedur dan formulir kerja, pengelolaan kas kecil, serta aktivitas kesekretariatan perkantoran. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, mata kuliah ini dirancang untuk membentuk kompetensi mahasiswa dalam 4 ranah utama, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Terdapat 6 capaian pembelajaran dalam mata kuliah manajemen perkantoran ini yang selanjutnya di breakdown ke dalam sub capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun CPMK di mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa dapat memahami dan menguraikan prinsip-prinsip dasar serta fungsi manajemen dalam konteks perkantoran modern. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan bentuk-bentuk struktur organisasi kantor serta fungsinya dalam mendukung efektivitas kerja. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan fungsi komponen sistem informasi manajemen perkantoran serta menerapkannya dalam simulasi pengolahan informasi kantor. Yang keempat, mahasiswa dapat menyusun SOP yaitu standar operasional prosedur dan mendesain formulir administrasi kantor secara efektif dan efisien. Yang kelima, mahasiswa mampu membuat laporan dan pembukuan kas kecil sesuai dengan prinsip administrasi keuangan yang berlaku. Dan yang keenam, mahasiswa dapat merencanakan dan melaksanakan aktivitas kesekretariatan seperti pengelolaan surat, arsip, agenda, dan koordinasi kegiatan kantor. Adapun referensi yang dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran mahasiswa yaitu berupa buku, artikel ilmiah, dan sumber lain pendukung lainnya yang sesuai. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai materi pembelajaran yang berupa sistem pembelajaran dengan metode pembelajaran, bentuk interaksi dosen dan mahasiswa, serta sistem penilaian. Adapun materi pembelajaran yang akan disampaikan dalam mata kuliah manajemen perkantoran, yang pertama, konsep dasar manajemen perkantoran dan ruang lingkupnya. Yang kedua, struktur organisasi perkantoran. Yang ketiga, sistem informasi manajemen perkantoran. Yang keempat, prosedur kerja perkantoran dan formulir kantor. Yang kelima, pengelolaan keuangan sederhana kas kecil. Dan yang keenam, kesekretariatan dan aktivitas administratif kantor. Adapun proses pembelajaran dilakukan dengan sistem blended learning, yaitu gabungan antara tatap muka, asinkron, dan pembelajaran melalui LMS Elena atau asynchronous. Metode pembelajaran yang saya terapkan adalah project based learning dan case method. Hal ini untuk menumbuhkan pemahaman aplikatif dan keterampilan berpikir kritis mahasiswa
dalam menempuh mata kuliah manajemen perkantoran. Adapun sistem penilaian terdiri dari 6 komponen yang meliputi aktivitas partisipatif dengan bobot penilaian 20%, hasil kinerja proyek dengan bobot penilaian 30%, tugas terstruktur dengan bobot penilaian 20%, kuis dengan format pilihan ganda dengan bobot 5%, ujian tengah semester 10%, dan ujian akhir semester dengan bobot 15%. Demikian pernyataan diri saya dalam bidang pengajaran. Semoga dapat memberikan gambaran utuh mengenai pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang saya lakukan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Baik, saudara sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Semuanya tadi sudah sarapan belum? Belum ya? Baik saudara sekalian, terima kasih telah bergabung di mata kuliah manajemen perkantoran. Namun sebelum kita mengawali perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih saudara. Di minggu lalu, kita telah mempelajari terkait dengan struktur organisasi, mulai dari apa itu struktur organisasi, fungsi dari struktur organisasi, dan bentuk-bentuk struktur organisasi. Mas bisa menyampaikan yang telah kita pelajari sebelumnya terkait dengan struktur organisasi? Jadi struktur organisasi adalah sebuah tingkatan hierarki dalam suatu organisasi yang dipimpin oleh tingkatan tertentu. Semisal pemimpin direktur mempunyai bawahan seperti manajer dari setiap divisi, dan manajer dari tiap divisi itu mempunyai tim-timnya sendiri. Jadi manajer dari setiap divisi itu juga memimpin dari timnya sendiri yang dipimpin oleh manajer. Oke, berikan tepuk tangan saudara. Jadi itu ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari struktur organisasi dan sudah saya minta saudara untuk membuat struktur organisasi dan menguploadnya di Elena. Baik saudara, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi yaitu sistem informasi manajemen perkantoran. Namun sebelum kita mulai sebelum kita mulai apa itu sistem informasi manajemen perkantoran, ada sebuah pertanyaan pemantik bagi saudara ini ya. Pertanyaannya cukup sederhana saja, mengapa saudara memutuskan untuk datang kuliah di ruang L2307 dan apa yang mendasari saudara mengambil keputusan untuk hadir di ruangan ini, yaitu ruangan L2307. Ada yang ingin berpendapat mengapa saudara hadir di sini? Angkat tangan. Mbak siapa namanya? Mbak Dwinova. Mbak Dwinova tadi dari dari kos ya, datang ke sini dan memutuskan untuk masuk di ruangan L2307 mengikuti perkuliahan manajemen perkantoran. Yang mendasari saudara mengambil keputusan itu apa? Karena yang pertama, karena sudah terjadwal dan juga saya kuliah tujuannya kan belajar. Oke,
terjadwal. Poin pentingnya adalah terjadwal. Saudara melihat jadwal tersebut di mana, Mbak? Di apa namanya? Di My UNES, di apps UNES, Iya. terutamanya di Sikadu ya. Iya. Nah, di Sikadu. Berarti yang diperoleh dari Mbak siapa tadi lupa saya? Dwi Nova ya. Mbak Nova itu data apa saja yang ada di situ? Informasi apa saja? Kalau di Sikadunya sendiri ya Pak? Ya, di Sikadu sendiri. Banyak Pak, kayak ada aktivitas kuliah kita, Iya. terus ada riwayat nilai, ada jadwal kuliah, ada apa ya? Lagi rekap ulang dan absensi informasi tentang apa mahasiswa. Informasi tentang mahasiswa sehingga saudara melihat jadwal perkuliahan yang ada di ruang L2307 sehingga saudara memiliki keputusan apakah saya akan memilih 308 atau 307 itu didasarkan atas informasi dan data yang saudara peroleh dari sistem informasi akademik terpadu. Jadi kita mulai dari pertanyaan pemantik yang cukup sederhana. Mulai dari saudara memutuskan untuk datang ke sini, ya toh, memilih ruangan L2307 itu didasarkan atas informasi. Nah, apa itu informasi? Apa itu bisa muncul menjadi sebuah informasi dari data yang ada, akan kita pelajari di dalam sistem informasi manajemen perkantoran. Adapun tujuan pada perkuliahan kali ini yaitu yang pertama, setelah pelaksanaan pembelajaran, saudara atau mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar data dan informasi, memanfaatkan informasi dalam pengambilan keputusan yang tepat, dan nanti di akhir harapannya saudara saya berikan tugas yaitu sebuah proyek di mana proyek tersebut saudara dapat mengevaluasi sistem informasi manajemen perkantoran yang ada di instansi. Baik, saudara sekalian, tadi kita sudah membahas pertanyaan pemantik ya. Banyak data ya, ada data dosen, ada data ruangan, ada data mata kuliah, ada data mahasiswa yang dikumpulkan menjadi satu ya, diolah dalam sebuah sistem informasi ya. Pada akhirnya saudara memutuskan untuk memilih ruang 307 untuk kuliah itu adalah hasil dari pengolahan data. Nah, data sendiri itu apa? Ya. Sebelum masuk ke pengertian data yang ada di slide saya, mungkin ada pemahaman sebelumnya data itu apa, saudara? Data. Ketika mendengar kata data itu yang terlintas di benak saudara apa? Kumpulan apa? Kumpulan informasi. Oke. Misalkan data jenis kelamin, gitu kan? Data pendapatan orang tua, ya. Data alamat, ya. Itu merupakan fakta. Fakta ya saudara, benar nggak? Misalkan saudara memasukkan data di Sikadu dengan usia, misalkan usianya berapa saudara di sini? 20 ya. Fakta mentah. Fakta nggak saudara kalau di saat ini saudara adalah usianya 20? Fakta tidak. Tapi fakta mentah ya. Baik dari hasil observasi atau kejadian-kejadian. Dan ada pengertian lain, data itu adalah sebuah butir kuantitatif dan kualitatif
yang dapat disisihkan dari suatu fakta atau kejadian. Contoh, ada yang bisa memberikan contoh data yang sifatnya kualitatif dan kuantitatif? Tadi ketika saya bertanya usianya berapa, itu Mas dijawab 16 ya? Oh 20. Dijawab 20. Itu masuk dalam kategori data apa? Mengapa saudara? Karena bentuknya angka, dikuantitaskan. Misalkan tadi saya minta saudara, ya, apa jenis kelamin saudara? Masuk dalam kategori data apa? Kualitatif, ya. Jadi bisa membedakan ya dari ilustrasi itu. Jadi yang membedakan data kualitatif dan kuantitatif itu apa saudara? Bisa angkat tangan memberikan pendapat? Mas siapa namanya? Mas Gilang. Mas Gilang, dari ilustrasi tadi kan saya bertanya terkait dengan apa namanya jenis kelamin, terus bertanya tentang umur, tinggi badan. Apa Mas kalau boleh menyimpulkan? Menurut saya data kuantitatif itu yang berisi tentang numerik, Angka ya. Nah, kemudian kalau data kualitatif itu sifatnya lebih ke kata Oke, berarti kalau data kuantitatif itu bisa dikuantitaskan dalam bentuk angka, kalau kualitatif itu adalah sebuah deskripsi atau kalimat seperti itu ya. Ini pengertian terkait dengan data. Saudara sekalian, data itu belum memiliki makna ketika belum diolah. Ketika data diolah, sehingga menjadilah sebuah informasi. Ya, jadi tadi ada ruangan, ada dosen, ada data mahasiswa. Ketika itu diolah jadi satu, muncullah yang namanya data jadwal mata kuliah mengajar di L2307 seperti itu. Jadi data bisa menjadi sebuah informasi ketika data yang diolah dengan urutan tertentu atau dengan metode tertentu dan dijadikan dasar untuk bertindak oleh seseorang, maka data tersebut menjadi sebuah informasi. Jadi tadi mengapa saya di awal bertanya terkait dengan mengapa saudara datang di sini, itu adalah sebuah keputusan. Apakah saudara harus datang di sini atau datang di ruangan sebelah? Karena didasarkan atas informasi yang saudara peroleh dari sebuah sistem informasi akademik terpadu. Itu ya saudara ya. Nah, di dalam kegiatan merubah sebuah data menjadi informasi itu ada beberapa kegiatan pokok saudara. Yang pertama adalah saudara pasti mengumpulkan data. UNES mengumpulkan data terlebih dahulu. Pernahkah saudara ketika di awal perkuliahan saudara diminta untuk mengisi data pokok UNES? Pernah ya? Nah, itu merupakan sebuah pengumpulan data. Setelah data diperoleh, akhirnya diolah. Ya, setelah diolah, itu UNES membuat sebuah penyimpanan di cloud, di server UNES, dan pada akhirnya didistribusikan. Misalkan kepada mahasiswa ya hanya data jumlah bimbingan, data jumlah dia masuk berapa persen, data dia nilainya berapa. Itu hasil pengolahan yang dilakukan UNES melalui sebuah sistem informasi untuk didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Kita lanjut. Mengapa sih data itu harus diubah menjadi informasi? Yang pertama, karena informasi itu bisa digunakan untuk mendeskripsikan,
menggambarkan sebuah kejadian atau kegiatan tertentu. Dan informasi itu juga bisa menjelaskan kapan saudara harus kuliah, kapan saudara harus selesai kuliah berdasarkan data yang ada. Memprediksi, oh saya itu di perkuliahan ya kurang nih ya, kurang untuk kehadiran saya. Saudara bisa memprediksi tidak nanti di akhir semester itu lulus atau tidak lulus. Misalkan saya masuknya hanya 7 kali pertemuan. Menurut peraturan atau saudara bisa memprediksi apakah saudara bisa lulus mata kuliah tersebut atau tidak? Tidak. Untuk memprediksi. Dan informasi itu juga bisa mengevaluasi. Oh, ternyata saya di pertemuan ini baru dari data yang dari informasi yang saya dapatkan dari Sikadu itu memperoleh bahwa hari ini itu baru pertemuan ketiga misalkan atau baru pertemuan keempat. Apa yang bisa saya evaluasi? Oh, ternyata sesuai dengan kalender akademik hari ini adalah pertemuan misalkan ketujuh. Untuk mengevaluasi apa tahapan berikutnya, apa tindak lanjut saya. Itu merupakan informasi yang diperoleh untuk kegiatan evaluatif atau evaluasi. Tuh. Berikutnya jenis data ya. Data dan informasi dilihat dari tempat asal, yaitu ada data internal, ada data eksternal ya. Misalkan contohnya seperti ini. Saudara ketika mencari data ya yang di dalam organisasi memiliki data dan informasi itu sendiri, itu masuk dalam kategori apa, saudara? Internal. Mengapa, Mbak? Siapa namanya? Mbak Dinda. Mengapa, Mbak Dinda? Di internal kita sendiri itu Pak, informasinya tuh nggak dibocorkan dari diri sendiri, dari informasi apa sih organisasinya kita sendiri gitu. Dari organisasi kita. Iya, Oke. kita. Oke, misalkan data punya perusahaan, datanya diperoleh dari instansi pemerintah. Itu termasuk data apa, Mbak? Eksternal. Eksternal, karena bersumber dari luar. Ini ya, jadi sudah cukup jelas ini data internal dan data eksternal. Berdasarkan sumbernya ada data primer dan data atau informasi primer dan informasi sekunder. Dan ini karakteristik informasi yang baik itu harus relevan, akurat, tepat waktu, lengkap, up to date dan dapat diandalkan. Dan pengambilan keputusan akan gagal ketika informasinya salah, informasi tidak diteruskan atau ditutup-tutupi, terus sulit dikumpulkan informasinya, sulit dicari, tidak jelas kebenarannya, dan bocornya informasi itu juga bisa mengakibatkan dimanipulasinya data itu sendiri. Dan proses sistem informasi manajemen perkantoran itu ada 3 tahapan. Input, saudara menginput data-data, terus proses, data itu diproses, dan pada akhirnya memunculkanlah sebuah informasi yang berupa output, dan kesemuanya itu dilakukan sebuah pengendalian sistem informasi. Yang terakhir ini adalah formulir. Nanti harapannya setelah ini ya, saya minta saudara membentuk sebuah kelompok menyelesaikan sebuah proyek ya, yaitu membuat sebuah pembenahan atau evaluasi sistem informasi manajemen, boleh di organisasi pemerintah maupun di organisasi swasta, boleh profit, boleh non profit ya. Kalau ini saudara jurusannya pendidikan administrasi perkantoran, juga boleh di instansi pendidikan, sekolah, yayasan yang menaungi pendidikan. Ini nanti saudara buat proyeknya
secara kelompok mulai dari nomor, uraian pekerjaannya apa, ini terkait dengan untuk menjalankan tugasnya apa saja keputusan yang harus diambil ya. Baik, saya minta refleksi di akhir, bisa ada yang ingin menyampaikan satu hal baru yang sudah Anda pelajari, Mas Maisa. Satu hal baru yang sudah saya pelajari hari ini yaitu terkait tentang tujuan informasi. Tujuan informasi tersebut salah satunya adalah memprediksi sesuatu. Misalnya itu tadi terkait kehadiran seorang mahasiswa. Ketika kehadiran mahasiswa itu kurang, apakah dia akan lulus dari mata kuliah tersebut atau tidak? Nah, ternyata kalau mahasiswa itu kekurangan kehadiran, berarti dia tidak akan lulus dari mata kuliah tersebut. Oke, bagus sekali. Yang berikutnya ya, yaitu coba buat satu pertanyaan saja yang dapat dari pembelajaran kali ini. Mungkin Mbak siapa yang belum? Mbak Elsa, pertanyaan nomor 3. Jadi hari ini kan kita membahas tentang sistem informasi manajemen perkantoran. Nah, dalam suatu kantor itu kan pastinya ada informasi penting yang tidak boleh dibocorkan ke pihak luar. Nah, itu gimana kalau ada kebocoran informasi ke pihak luar yang seharusnya tidak mengetahui? Bagaimana ketika informasi itu harus dijaga dengan baik seperti itu ya. Oke. Baik. Berikutnya yaitu tulis fakta menarik terkait dengan pembelajaran hari ini. Fakta menarik apa? Yang sisi sana. Informasi itu hasil olah data, dan kalau informasi itu hasil olah data yang bakal kita siarkan ke pihak luar. Oke, baik. Ini yang pertanyaan terakhir ini, apa yang membuat saudara senang di dalam pembelajaran pada pagi hari ini, Mas? Siapa namanya, Mas? Mas Alvin. Apa yang membuat Mas Alvin senang dalam pembelajaran hari ini? Jadi hal yang membuat saya senang dalam pelajaran hari ini, saya jadi bisa mengerti bahwa ada sebuah proses untuk menghasilkan sebuah informasi, mulai dari pengumpulan data, diolah sampai disebarkan ke orang-orang di luar, seperti itu. Jadi saya jadi lebih bisa mengetahui bahwa itu semua tuh ada prosesnya masing-masing. Gitu. Oke, baik. Berikan tepuk tangan buat kita semuanya yang luar biasa. Cukup luar biasa. Sekian dari saya dan terima kasih telah bergabung di mata kuliah manajemen perkantoran. Sampai bertemu lagi minggu depan. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih. Sampai jumpa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.